Baik, pagi ini kita lanjutkan, saya mau bicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ayo kita baca dua ayat, Lukas 1, 37 sampai 38. Kita baca sama-sama saja ya, dua ayat ini. Lukas 1, 37, 38, 2 dan 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema firman Allah pagi ini kita bicara tentang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi ada yang menarik dari bagian ayat yang kita baca tadi. Coba munculkan sedikit dulu ayat 38. Saya baca ulang ya, lihat 38. Ini respon Maria. Mungkin kita banyak bicara ini besok ayat 38. Tapi saya tertarik dengan kalimat yang terakhir sebagai pendahuluan introduksi dari firman Tuhan pagi ini. Kata Maria, perhatikan katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia nurut, dia manut, dia taat dengan rencana Tuhan. Dia taat dengan firman yang disampaikan Tuhan. Sehingga jawabannya sangat memuaskan Tuhan. Sangat memuaskan malaikat Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Padahal kita tahu arti nama Maria itu tidak enak sebetulnya. Pemberontak kalau Anda tahu. Anda banyak orang suka nama Maria ya. Seringkali kalau orang dibaptis suka request sama saya. Om atau Pak Pendeta, Pak Gembala, saya minta dong kasih nama Maria. Tapi saya selalu jawab, nanti yang kasih nama saya gembala, bukan kamu yang minta. Saya berdoa, nama baptis nanti saya gumuli, saya kasih buat kamu. Saya nggak pernah memberi nama kepada seorang yang dibaptis atas requestnya dia. Saya mesti berdoa dulu. Tapi banyak orang rata-rata request minta nama Maria. Tapi tahukah Anda, nama Maria itu sesungguhnya artinya adalah pemberontak. Tapi kemudian manis ya, dia nurut sama Tuhan. Bandingkan dengan Yudas. Yudas artinya adalah memuji Tuhan, pujian. Tapi orangnya pemberontak. Namanya gak sama dengan kelakuannya. Yudas memberontak, mengkhianati Tuhan. Bandingkan dengan nama Maria. Maria itu artinya pemberontak. Tapi akhirnya dia nurut pada rencana Tuhan. Meskipun itu pahit. Dia mesti mengandung, belum bersuami. Tapi dia berkata begini, besok kita bicara ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Keren jawabannya saudara ya. Lalu kalimatnya berikut berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lihat Alkitab katakan ini. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya mau bertanya sebagai pendahuluan dari khotbah saya pagi ini sama saudara. Sebelum saya sharingkan firman lebih lagi pada ayat 37, kita bicara pada ayat 37. Tapi saya mau tanya dulu sebagai pembukaan sama saudara. Menurut saudara, menurut pikiran saudara secara sepintas saja. Menurut Anda lebih baik ada malaikat bersama dengan kita atau tidak ada malaikat bersama dengan kita? Karena ayat ini berkata begini, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Menurut Anda sepintas saja, menurut pikiran Anda, lebih baik ada malaikat bersama kita atau tidak ada malaikat bersama kita? Lebih baik malaikat ada di depan kita atau nggak ada bersama dengan kita? Menurut Anda sepintas saja. Karena ada ayatnya di dalam Alkitab berkata anak kecil itu ada malaikat yang menjaganya. Bahkan kita mesti percaya dalam kitab Mazmur katakan ada malaikat Allah yang berkemah di sekitar orang percaya. Saudara percaya nggak? Pada waktu tadi malam Anda tidur itu ada malaikat berkemah di keluarga saudara, di rumah saudara, menjaga saudara. Yakin tidak? Makanya saya bertanya sama saudara, ada ayatnya gitu loh. Menurut Anda lebih baik ada malaikat bersama dengan kita atau nggak ada bersama dengan kita? Saya yakin jawaban Anda rata-rata berkata begini, Pak Pendeta, Pak Gembala, lebih baik ada malaikat bersama dengan kita. Ya saya pendeta hamba Tuhanmu ya setuju gitu. Jawaban saya kayaknya juga sama dengan saudara, bahwa lebih baik ada malaikat bersama dengan kita. Karena kita juga seringkali berdoa kan saudara, doa kita berkata begini, Tuhan saya mau pergi Tuhan ke Malaysia misalnya, saya mau pergi ke Jakarta Tuhan, perjalanan naik pesawat pagari dengan malaikatmu.
berkemah malaikatmu dalam perjalananku. Kita selalu minta perlindungan malaikat. Saya setuju kepada Anda kalau berkata ya pasti lebih enak ada malaikat beserta dengan kita. Karena kita lebih senang melihat sesuatu daripada tidak melihat sesuatu. Tentu kita senang itu. Tapi ayat ini berkata malaikat itu meninggalkan Maria. Jangan diartikan lalu malaikat itu gak butuh lagi sama Maria, ditinggal gelak begitu saja. Enggak, saudara ya. Arti yang pertama bahwa malaikat Tuhan puas dengan jawaban Maria. Jawabannya keren kan? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu, menurut firmanmu. Itu puas gitu. Tadinya kan bantah terus. Tadinya kan rasanya berontak pada rencana Tuhan. Aku kan belum bersuami, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tetapi yang kedua ini mungkin lebih penting buat saudara. Yang kedua begini saudara ya. Malaikat ini tahu bahwa junjungan yang dia sembah itulah Allah pencipta langit dan bumi. Sekarang itu tinggal di dalam diri Maria. Malaikat tahu diri dia mesti tinggalkan Maria. Kenapa? Sebab Allah yang berkuasa pencipta langit dan bumi, pemerintahan kerajaan sorga, hari itu sudah ada dalam hidup dan kandungan Maria. Makanya dia tinggalkan, tahu diri itu. Ada macam-macam pasti jawaban. Tapi menarik, saudara ya, percaya dalam Alkitab memang ada begitu banyak ayat. Anda gak usah takut. Selain Tuhan menjaga kita, Tuhan itu taruh malaikatnya menjaga, melindungi setiap langkah perjalanan kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Nah sekarang kita mulai ayat 37. Kita mau belajar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama baca ayat 37. Saudara, 1, 2, dan 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Maria. Yang berkali-kali Maria berkata dalam ayat ini bagaimana hal itu mungkin. Namanya pemberontak saudara ya, arti Maria. Ya, tetapi kemudian dia nurut dalam prosesnya, kita lihat ini dia taat pada firman. Karena memang tidak mudah. Makanya berkali-kali dia berkata bagaimana mungkin hal itu terjadi, aku belum bersuami. Karena memang proses mengandung, proses melahirkan anak harus punya suami dulu. Makanya dia berkata bagaimana mungkin hal itu terjadi. Malaikat jawab dalam ayat ini. Kemarin kita belajar roh Allah, kuasa Allah yang maha tinggi akan turun menaungi engkau. Masih belum puas Maria. Kelihatannya Maria masih membantah. Pemberontakan dagingnya masih berkata bagaimana mungkin hal itu terjadi, gak bisa. Malaikat berkata begini pada ayat 37. Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang yang namanya ayat ini sebetulnya artinya begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun kamu belum bersuami, meskipun kamu belum menikah, kamu bisa mengandung. Meskipun kamu belum dijamah sama laki-laki, karena kita sama-sama tahu untuk mengandung, untuk punya anak, prosesnya harus menikah dulu. Prosesnya harus ada perkawinan dulu, baru bisa mengandung, baru bisa melahirkan anak. Maria tahu itu. Makanya dia berkata bagaimana mungkin. Makanya Alkitab berkata Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun kamu masih perawan, belum ada laki-laki sentuh kamu, belum punya suami menjamah kamu, kamu bisa mengandung, kamu bisa punya anak. Kenapa? Karena dari Roh Kudus. Makanya gak heran Maria disebut perawan. Dia belum bersetubuh dengan laki-laki, dengan suaminya kemudian. Dia masih perawan mengandung, mengandungnya dari Roh Kudus. Makanya bagaimanapun juga saya sependapat sekali. Saya setuju dengan pengajaran doktrin dari saudara seiman kita dari Katolik. Saudara kita Katolik itu punya doktrin, punya ajaran. Karena saya percaya di antara ribuan yang sedang live streaming doa pagi ini, juga saya lihat ada banyak saudara-saudara kita dari Katolik. Saya setuju dengan pengajaran dari Katolik yang mengajarkan begini bahwa Maria itu sebelum dia mengandung, sebelum dia melahirkan, maupun setelah dia melahirkan, dia tetap disebut perawan. Saya setuju. Masa Tuhan mau bikin rugi Yusuf? Masa Tuhan mau bikin rugi si Maria gitu ya. Meskipun prosesnya alamiah, tapi Alkitab katakan dia tetap perawan. Saudara kita Katolik katakan setelah melahirkan tetap disebut perawan. Karena yang lahir juru selamat Allah, penguasa alam semesta, lahir oleh Roh Kudus. Tapi kita gak bahas itu. Tapi lihat malaikat berkata, Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Meskipun kamu perawan, kamu belum bersuami, kamu belum dijamah sama laki-laki, kamu bisa mengandung dan kamu bisa melahirkan. Saudara, kita belajar dari ayat ini. Rasanya nggak mungkin, mustahil. Bagaimana mungkin? Tapi mari kita percaya. Saya tahu bagi semua orang Kristen, anak-anak juga ngerti. Orang bodoh pun tahu. Kalau urusannya bagi Allah, bagi dia memang betul nggak ada yang mustahil. Tapi mari perhatikan, ada satu ayat lagi kalau kita baca terus saudara dalam perjanjian baru dalam Markus pasal 9. Itu Tuhan yang berkata bagi orang percaya. Mari kita buka ayatnya, kita sama-sama baca dulu ya. Ternyata ada dimensi lain. Semua orang ngerti sih kalau bagi Allah pasti gak ada yang mustahil. Tapi Tuhan ngomong sesuatu yang berbeda. Mari sama-sama kita baca Markus 9 ayat 23, 1, 2, dan 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya ingin sampaikan kembali ayat ini dalam berita Natal kepada saudara jemaat Tuhan, juga kepada saudara semua, saudara-saudara seiman yang sedang live streaming dalam doa pagi saat ini. Ingat, saya ingin Anda tenggelam betul dengan dua ayat ini. Lukas 1 ayat 37 dan Markus 9 ayat 28. Anda harus betul-betul basah. Jangan kepalang tanggung. Anda harus betul-betul tenggelam. Artinya begini, sampai saudara mati seumur hidup kita, Anda tidak boleh lupa dengan dua ayat ini. Yang pertama Lukas 1:37, yang kedua Markus 9:23. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi Alkitab juga ngomong, bagi kamu yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Dua ini kita nggak boleh lupa. Dua ayat ini sampai mati Anda dan saya nggak boleh lupa. Anda harus tenggelam betul dengan dua ayat ini. Jangan tanggung-tanggung. Kenapa kita seringkali lemah hadapi masalah? Kenapa seringkali kita menjadi kecewa? Kenapa kita pelan-pelan mulai tinggalkan Tuhan? Karena Anda nggak memahami dua ayat ini. Seringkali kita berpikir, loh iyalah bagi Allah gak ada yang mustahil. Tapi ingat loh, firman Allah berkata, bagi kamu yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Kalau kita gak percaya semuanya jadi mustahil. Kalau kita percaya semuanya jadi gak mustahil. Gini loh saudara ya, ada banyak di antara kita kenapa gak melihat mujizat dalam hidup kita. Ada banyak di antara saudara kenapa tidak mengalami perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Bukan karena Tuhan menahan mujizatnya. Bukan karena Tuhan tidak mau kasih. Bukan karena dia pelit kasih mujizat dalam hidupmu. Masalahnya seringkali percaya kita, iman kita gak nyampe ke sana. Ada bacalah di Alkitab berkali-kali dalam 4 Injil. Berkali-kali saya katakan Tuhan mengajar. Tuhan berkata begini, ya jadilah kepadamu seperti percayamu. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Jadilah kepadamu sesuai dengan percayamu. Jadi percaya begini, apa yang kita terima hari ini, apa yang kita alami hari ini, apa yang kita jalani hari ini, semuanya berhubungan berkaitan dengan yang kita imani. Semua yang Anda terima dalam hidupmu sekarang, yang engkau jalani, yang engkau alami hari ini, semua itu saya katakan itu pasti berkaitan dengan yang engkau imani. Karena Yesus yang mengajar berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadi apa yang kita terima hari ini itu karena yang kita percaya. Makanya saudara ya, kenapa kita nggak ngalami hal yang besar? Kenapa kita nggak ngalami mujizat? Doa tetap doa, nggak ada jawaban. Jalan buntu, tetap buntu. Bukan karena Tuhan nggak mau buka jalan, bukan karena Tuhan nggak mau lakukan perkara besar dalam hidupmu. Seringkali iman kita jadi masalah, percaya kita nggak nyampe ke sana. Ingat dua ayat ini, ingat urusannya bagi Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan kok. Anda mesti percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun masalahmu, dia lebih besar kuasanya sanggup menolong. Elizabeth yang mandul pun Tuhan buka kandungannya. Yang mestinya gak bisa jadi bisa. Tapi urusannya kedua, masalahnya di kita. Saudara percaya atau tidak? Ayat ini tandem. Saudara tahu tandem gak? Tandem itu gandengan ya. Bukan kita yang buat, tandem kita yang buat Tuhan. Gimana yang dijelaskan sama saudara tandem? Ayat ini pasangan, gak bisa dipisah. Urusannya Tuhan pasti gak ada yang mustahil. Bagi dia gak ada yang mustahil. Tapi kalau kamu percaya kata Alkitab, gak ada juga yang mustahil bagimu. Tandem ayat ini.
Ya, tandem itu kalau saudara, gimana ya contoh yang paling gampang? Gini, kira-kira kalau misalnya Anda ke Bali ya, sekarang belum aman ke Bali, ya mungkin tahun baru banyak orang liburan ke Bali, tapi mesti rapid dulu kan saudara ya. Tapi kalau Anda misalnya ke Bali, pergi kemana itu ya? Ke Sanur kah atau ke Benoa? Ke Benoa kayaknya ya. Itu ada terbang layang ya. Bukan terbang layang, apa itu kayak terjun payung itu ya. Saya sekali pernah seperti itu. Sekarang sih sudah gak berani lagi, sudah umur. Tapi dulu pernah, tinggi saudara ya. Dulu ada orang jatuh juga sih saudara di situ ya. Gak tahu mati atau bagaimana ya. Itu terjun payung ya. Nah orang yang takut itu disediakan tandem. Ada tandemnya. Dia di depan, tandemnya di belakang. Sabuknya diiketin di tandemnya situ. Ya diiketin semua. Jadi nanti yang lepasin payungnya, yang ngarahin payungnya arah kemana itu tandem yang di belakang. Bahkan bisa mungkin perempuan sama perempuan, laki sama laki bisa dipeluk begitu saudara sama tandemnya. Jadi gak usah takut. Memang ngeri di atas, lihat ke bawah, lihat masalahnya ngeri. Tapi kita gak usah takut kan yang ngatur tandem kita di belakang kok. Yang mekarin payungnya, yang ngatur kanan kirinya semua dia kok. Sama dengan kita dengan Yesus kan. Kita cuma ditandemin sama dia gitu loh. Mungkin kita ngeri lihat masalah, gak usah takut tandem kita peluk kita, Yesus peluk kita. Ada tandem, ada Tuhan gitu loh yang bersama kita. Makanya ada satu ayat, kita mesti tenggelam dengan ayat ini. Tidak boleh lupa sampai kita mati. Sehingga ketika menghadapi ngeri masalah besar, kita gak takut. Kenapa? Ada Allah. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada tandem kita, Tuhan katakan ini, gak ada juga mustahil bagimu. Tuhan kok yang buat. Coba lihat Mazmur 108 kayak itu, 108 saudara, ayat yang ke-14. Ayo sama-sama kita membaca ayat ini. Mazmur 108 ayat 14, 1, 2, dan 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ini tandem loh. Yang hebat bukan kita, yang injak-injak masalah, yang injak-injak lawan kita, bukan kita yang injak-injak. Siapa kita? Yang hebat bukan kita, yang hebat Tuhan. Makanya kemarin saya kasih pesan sama saudara, kalau Anda diberkati, Anda hebat hari ini, Anda sukses hari ini, yang hebat bukan saudara. Tuhan yang hebat yang memberkati saudara, Tuhan yang hebat yang pilih saudara, Tuhan yang hebat yang kasih karunia sama saudara. Yang injak Tuhan, yang kerja Tuhan, yang tolong Tuhan. Lihat ayat ini, dengan Allah, bersama dengan Allah, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, perbuatan-perbuatan yang besar, kata terjemahan lain. Sebab ia sendiri, Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yang injak Tuhan, yang kasih kemenangan Tuhan. Kita lebih daripada pemenang, tapi pemenangnya sungguhnya Tuhan. Kita ikut menang karena Tuhan yang kerja. Sama dengan tandem tadi loh. Yang begarin payungnya, tandem kita. Yang atur semua sampai turun selamat, tandem kita yang atur. Sama dengan dia Tuhan. Makanya saya katakan, Anda gak boleh lupa ya sama dua ayat ini. Gak boleh lupa. Anda mesti tenggelam betul sampai mati, ingat ayat ini. Sehingga ketika kita menghadapi masalah sebesar seberat apapun, ingat dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dia yang menolong kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya bolak-balik begitu. Makanya dua ayat ini ingat baik-baik. Terutama jemaat yang di Jombang pasti hafal. Ini sering kali saya ajarkan berkali-kali sama saudara. Lukas 1:37, Markus 9:23. Ini kayaknya ayat hafalan. Dulu saya pernah punya mobil saudara ya. Saya pernah kasih plat nomor ini. Waktu masih murah plat mobil, sekarang mahal saudara ya. Sayang-sayang duitnya. Saya dulu punya mobil saya kasih 923. Mengingat Markus 9:23. Bagi orang percaya gak ada yang mustahil. Saya itu punya handphone 2 sebetulnya, ini 1. Tapi yang di rumah saya gak bawa. Belum ada nomornya. Ya lama gak ada nomor, saya biarkan di rumah. Saya hanya pakai YouTube segala macam. Belum ada nomor, saya sedang cari nomor saudara ya. 0821 misalnya. Tapi angka 6 di belakang itu begini. 137923. Mengingat Lukas 1:37, Markus 9:23, tapi sulit nyarinya. Barangkali Anda dapat, susah saudara nyarinya. Susah mencarikan itu saudara ya. Tapi untuk mengingat, ini ayat tandem gak bisa dipisah. Jangan dipisahkan. Oh betul kalau bagi Allah gak ada yang mustahil. Tapi Tuhan ngomong loh, bagi kamu percaya juga, kalau kamu percaya gak ada yang mustahil. Mari belajar percaya.
Seperti para majus mudah percaya sama Tuhan. Seperti Petrus, dia percaya pada perkataan Tuhan. Dia ngalami booming, dia ngalami double blessing. Ingat, ada satu cerita dalam Alkitab, saudara ya, tentang Elia pada masa kekeringan 3,5 tahun. Saya bawa saudara pada satu cerita. Apa yang terjadi? Dalam cerita itu selesai di sungai Kerit, Tuhan perintahkan sama Elia, Elia kamu pergi ke Sidon. Begitu nyampe di Sidon, saya potong ketemu sama janda Sarfat. Janda ini sedang ngambil kayu api. Tiba-tiba Elia berkata gini, ibu kasih aku minum. Ibu ini bawa minum. Belum juga diminum saudara ya. Elia berkata begini, sekarang ibu demi Tuhan Allah yang hidup, buatkan aku roti bundar yang kecil, kue apem yang kecil. Berikan dulu untuk aku. Ibu berkata apa? Janda ini, aku enggak punya roti. Aku hanya punya tepung sedikit dalam tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli. Aku bikin roti untuk aku, buat apem kecil untuk aku, kemudian bikin buat anakku, besok kami mati. Artinya apa? Artinya masalah yang dihadapi sama janda ini maut loh. Masalahnya berat, masalahnya besok aku mati. Kematian masalahnya, bukan masalah ringan. Gak ada yang dimakan, masalahnya kematian. Artinya ya mentok, ya dead end ini. Gak ada jalan keluar saudara ya. Masalah berat. Tapi Elia berkata begini, saya sangat belajar betul dari perkataan Elia. Elia berkata begini, demi Tuhan Allah yang hidup ibu, buatkan dulu kata Tuhan untuk aku. Baru kamu buatkan untuk kamu, baru buat anakmu, buatkan aku dulu. Saudara, Elia berkata, kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, ibu apa yang ada padamu itu buatkan untuk aku dulu demi Tuhan Allah yang hidup. Saya belajar dari perkataan ini, dari perkataan Elia. Saudara, Tuhan itu kalau buat mujizat, buka jalan, tolong kita, berkati kita. Tuhan itu tidak pernah minta sama kita yang tidak ada pada kita. Saya kasih gambaran dia. Elia di dalam pelajaran Alkitab secara rohani, Elia itu gambaran dari Tuhan Yesus Kristus kalau Anda tahu. Janda ini dalam pelajaran Alkitab itu gambaran dari kita, gereja Tuhan. Janda yang tidak punya suami, janda dalam masalah yang butuh pertolongan, yang gak berdaya, yang gak bisa bikin apa-apa. Kita itu kayak janda, butuh pertolongan. Elia gambaran Yesus, lihat Elia gambaran Tuhan. Dia gak minta sama janda ini yang dia gak punya. Yang dia punya, yang ada padamu, tepung yang sedikit buatkan dulu untuk aku. Janda ini nurut, taat dengan iman. Dia percaya kepada perkataan Elia yang sumbernya dari Allah yang hidup. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. 3,5 tahun orang lain kelaparan, dia diberkati. Orang lain gak bisa makan, dia tetap bisa makan, ada rezeki berkat dari Tuhan. Kenapa? Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Allah jelas gak ada yang mustahil. Tapi pahami yang kedua, kalau kita percaya gak ada yang mustahil. Bagaimana mungkin tepung gak habis? Bagaimana mungkin itu minyak gak habis? Itu kan mujizat. Tuhan minta apa yang ada, bukan yang gak ada. Lihat ketika 3 hari 5.000 laki-laki ikut sama Yesus. Itu sebetulnya saya setuju dengan David Choyonggi mengatakan itu 15.000 minimal. Karena kalau suami istri bawa anak satu saja. Padahal zaman dulu rata-rata orang tua itu punya anak 10, 9, 12. Kayak ada orang-orang tua kita yang di atas tuh anaknya banyak-banyak ya. Nggak usah 2 anak, 4 anak, ngitung 1 anak saja. Papa mama bawa 1 anak, itu udah 15.000 loh. Yesus katakan sama muridnya, kasih mereka makan. Apa jawaban para murid? Kita nggak punya roti, suruh mereka pulang. Kalau toh kita punya uang 200 dinar guru, nggak cukup kasih makan mereka. Tapi Tuhan tetap berkata, kasih makan mereka. Kasihan, di tengah jalan mereka bisa pingsan kalau nggak makan. Karena Tuhan tahu ada untuk buat mujizat. Datang seorang anak kecil, bawa apa saudara? 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Gak cukup sebetulnya. Tapi Tuhan berkati apa yang ada. Walaupun jumlahnya kecil, apa yang ada. Modal yang kecil, apa yang ada. Pengeluaran lebih besar, kebutuhan lebih besar. Tapi Tuhan bikin mujizat dari apa yang ada. Tuhan ketika lakukan perkara yang besar, Tuhan itu buat dari apa yang ada. Makanya saya mau berkata, dengarkan saya. Stop, lihat apa yang orang punya. Berhenti, saya katakan stop. Jangan perhatikan apa yang orang punya. Lihat apa yang Anda punya. Lihat apa yang ada pada saudara. Lihat, jangan kecil hati.
Tuhan bisa obahkan, Tuhan bisa berkati apa yang ada pada saudara. Saya suka bilang kepada Anda, yang kecil tetap tidak dibiarkan kecil oleh Tuhan. Yang kecil Tuhan ubah jadi besar. Bahkan yang besar Tuhan bisa ubah berkati lebih besar lagi. Tapi stop memperhatikan apa yang orang punya. Nanti membuat Anda kecewa. Seperti orang yang punya 1 talenta. Dia kubur talentanya karena dia iri hati sama yang 5. Loh, kok sana kasih 5? 5 kerja, hasil 5 jadi 10. Yang 2 lagi jadi 4. Dia iri hati, sana kok 2, sana kok 5. Dia memperhatikan apa yang dia punya. Tuhan tuh kasih berkat sama orang beda-beda. Ada gak usah iri hati. Tapi percaya Tuhan bisa mengadakan dari yang kecil menjadi perkara yang besar. Tidak beres urusan kecil, tidak beres urusan besar. Anda setiap beres dari urusan kecil, maka Tuhan percayakan berkat mujizat yang besar. Stop memperhatikan apa yang ada pada orang. Apa yang ada padamu, Tuhan bisa pakai. Alkitab pegang ayat ini berkata, sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Iman, ini bicara percaya. Semua jadi karena percaya kita. Ingat ya, Lukas 1:37. Markus 9:23, sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini kalau saya cerita tentang percaya panjang di Alkitab. Anda tahu ketika Yesus nyampe di Tirus, ada seorang perempuan Kanaan, berarti bangsa kafir gak kenal Tuhan. Dia punya anak perempuan dirasuk setan, menderita, kayaknya hampir mati. Dia minta tolong sama Tuhan, ya Tuhan sembuhkan anakku, lepaskan dari kerasukannya. Tuhan gak mau jawab. Tapi orang ini orang percaya. Anda belajar ya. Orang itu kalau percaya, kenapa Alkitab katakan sebab bagi orang percaya nggak ada yang mustahil? Kan saya bilang sama saudara, Tuhan bukan pelit loh kasih mujizat. Tuhan bukan pelit menahan berkatnya, seringkali percaya kita nggak nyampe ke sana. Tuhan tuh lihat percaya di hatimu, kamu percaya sungguh nggak? Karena Alkitab berkata, kalau kamu percaya nggak ada yang mustahil bagimu. Saya kasih contoh ini ya, lihat. Ibu perempuan ini yang punya anak menderita, akhirnya ditolong loh. Walaupun pertama Tuhan gak jawab, tapi percayanya menolong dia. Percaya itu kelihatan dari perkataannya, meskipun gak dijawab. Bahkan kita baca dalam ayat itu, murid-muridnya berkata sama Yesus, Guru suruh pergi dia, usir saja dia. Dia teriak-teriak, resek mulutnya, dia ganggu Guru. Dia denger loh, tapi percaya itu nampak pada perkataannya. Apakah dia pergi? Enggak. Apakah dia menjauh mundur dari Tuhan? Tidak. Orang percaya itu nampak dari perkataannya. Bahkan nampak dari semangatnya. Tetap semangat dia. Gak mundur. Masih semangat doa. Doa belum dijawab. Wanita ini semangat. Dia justru mendekat sama Yesus. Menyembah Yesus. Berkata apa? Tuhan tolonglah aku. Udah diusir. Tuhan gak menjawab. Sekarang Tuhan ngomong pedes. Aku datang. Itu diutus hanya bagi domba-domba Israel yang terhilang. Bukan untuk kamu. Apakah dia hilang percayanya? Enggak, tetap percaya. Orang ini seperti ini loh, perempuan pendarahan 12 tahun. Orang percaya itu kelihatan dari perkataannya, kelihatan dari semangatnya. Jatuh bangun tetap mendekati Yesus dan ngomong begini, asalku jamah jubahnya, aku percaya aku pasti sembuh. Kelihatan dari semangat, kelihatan dari omongannya, tolonglah aku Tuhan. Akhirnya Yesus berkata begini, tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan untuk anjing. Wih, pedes saudara ya. Artinya perempuan ini seperti anjing, tidak layak kamu dapat mujizat dilempar sama kamu. Ini hanya untuk Israel, anak yang terhilang. Bukan untuk dilempar sama anjing. Anda tahu, anjing itu bagi orang Yahudi, bagi orang Israel itu binatang haram. Sorry ya, mengingat ini bulan Natal. Kalau namanya anjing, maaf saudara, cuman guyon. Bagi orang Manado, bagi orang Batak yang di Medan, wah namanya anjing itu berkat. Kalau di Manado sama di Medan sana atau di daerah Batak sana saudara ya, begitu bulan Natal begini anjing itu dia nggak berani gonggong. Kalau di Jawa, wah anjing, orang Jawa rata-rata takut sama anjing. Asune, dicokot asune, takut saudara ya. Oh tapi kalau di Manado sama di daerah Batak Medan sana, anjing gak berani gonggong, ketahuan identitasnya saudara ya. Langsung orang sana berkata apa? Terima kasih Tuhan buat berkat Natal hari ini, ya kan saudara ya. Anjing itu berkat bagi orang zaman sekarang. Tapi zaman dulu bagi orang Israel, anjing itu adalah apa? Itu betul-betul haram, binatang yang najis. Tuhan katakan gak layak dilempar sama anjing. Anda tahu jawaban perempuan ini kelihatan dari percayanya, dari omongannya. Orang beriman, orang percaya itu kelihatan dari kata-kata sama semangatnya. Benar Tuhan,
Tapi anjing itu ngambil roti dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan berkata begini, ibu, jadilah kepadamu sesuai dengan percayamu, sembuh anaknya. Dia dapat mujizat. Tanpa diunyeng-unyeng, tanpa ditepuk tangan, dapat mujizat. Kenapa? Karena percaya. Percaya itu semangat. Dan percaya itu sabar rupanya ya. Percaya itu sabar. Udah dikatakan, dilemparkan sama anjing, tetap sabar. Bilang sama-sama, saya sabar. Orang beriman, orang percaya itu sabar. Seringkali kita hancur, gereja hancur, rumah tangga hancur, hubungan bisnis sama orang hancur. Kenapa? Nggak sabar. Orang beriman sabar menantikan berkat, sabar menantikan pertolongan Tuhan, sabar menantikan mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya mau kasih tahu, bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Tapi iman tuh butuh sabar. Ada orang namanya sabar, Pak Sabar, tapi ngamuan, saudara. Sehingga orang berkata gini, wah si sabar ngamuk, saudara ya. Sabar. Suami mesti sabar sama istri, istri barangkali juga mesti sabar sama suami, orang tua sama anak, menantu sama mertua, mertua sama menantu, dan segala macam kita mesti sabar. Urusan doa sabar, urusan menantikan berkat dari tangan Tuhan sabar. Natal itu mujizat. Tapi ada dua yang Anda pahami pagi ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kamu yang percaya tidak ada yang mustahil. Saya nggak tahu apa masalahmu, tapi percayalah kepada Tuhan. Bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil.